Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam mata kuliah kalkulus, yang mana kita akan membahas mengenai limit fungsi. Nah, misalkan f itu adalah suatu fungsi, maka limit x mendekati a, fx sama dengan c. Artinya, jika x itu mendekati a dan a tidak sama dengan 0, maka fungsi fx ini mendekati nilai c. Jadi c ini adalah nilai akhir dari suatu fungsi limit. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat limit fungsi. Nah, di dalam sifat-sifat limit fungsi ini menggambarkan bagaimana kita menyelesaikan suatu fungsi limit dengan menggunakan operator-operator di dalam matematik. Ya, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Mungkin bisa dibaca saja ya kalau sifat-sifat limit. Mungkin lebih jelasnya kita akan membahas di dalam contoh soal. Nah, selanjutnya aturan-aturan dalam limit yang perlu kita pahami. Yang pertama ini adalah misalkan ya, nilai limit itu x mendekati a. Fx, fungsi fx berarti variabel x di dalam fungsi fx ini kita ganti dengan a, sehingga kita dapatkan fa, fungsi a, itu kita simbolkan dengan c. Jadi hasil terakhir ini adalah c atau bilangan konstan, misalnya ya, dalam bentuk bilangan konstan. Kemudian yang kedua, apabila hasil terakhir kita dapatkan adalah c dibagi 0, berarti suatu bilangan konstan dibagi dengan 0, maka hasilnya itu adalah tak terhingga. Jadi bilangan berapapun itu, kalau dibagi dengan 0, hasilnya itu adalah tak terhingga. Selanjutnya yang ketiga, apabila kita dapatkan hasil dari fungsi limit itu adalah 0 per bilangan konstan, maka hasilnya itu adalah 0. Nah, kemudian yang keempat, jika kita dapatkan suatu hasil dari limit fungsi 0 per 0, maka di dalam aturan limit hal ini tidak diperbolehkan. Sehingga fungsi dari limit itu kita harus ubah terlebih dahulu. Apakah itu kita faktorkan, sederhanakan, atau dengan cara yang lain, sehingga bentuknya nanti menjadi aturan yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Ya. Ya, baik, untuk lebih jelasnya kita langsung perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah nilai limit-limit berikut ini. Ini ada contoh soal ya, dari bagian A sampai F. Ini sebenarnya sudah ada jawabannya di slide berikutnya, tapi saya akan memperlihatkan bagaimana kita menyelesaikan suatu limit fungsi sesuai dengan contoh soal ini. Baik, kita lanjut lagi ke bagian A dulu. Limit x mendekati min 2, 5x ditambah 7. Jadi ini tadi ya sifat-sifat limit yang di slide sebelumnya. Ini sudah merangkum semua, sudah ada bilangan konstan, ada yang mempunyai variabel, ada penjumlahan. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung memasukkan atau mengganti variabel x itu dengan nilai min 2. Jadi ini min 2.
Jadi ini min 2 ya, kita ganti dengan variabel X-nya. Sehingga kita langsung saja 5 kali min 2, kemudian ditambah 7, itu hasilnya adalah 5 kali min 2 itu adalah min 10 tambah 7, hasilnya adalah min 3. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian B-nya. Limit X mendekati 1, 2X kuadrat dikurang 3. Jadi berarti di sini kita akan mengganti variabel X dengan 1. 2 kali 1 kuadrat kurang 3. Itu hasilnya adalah min 1. Ya, 2 kali min 1, 2 dikurang 3 adalah min 1. Sekarang bagian C. Limit X mendekati min 1, X kuadrat ditambah 5 dibagi X kuadrat ditambah 1. Jadi di sini kita akan mengganti variabel X dengan min 1. Min 1 kuadrat tambah 5 dibagi 1 kuadrat ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 6 per 2 sama dengan 3. Ya, baik, kita lanjut lagi ke bagian D-nya. Dan D-nya di sini X mendekati 3, berarti variabel X kita ganti dengan 3. Sehingga 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dibagi 3 dikurang 3. Ini hasilnya adalah 9 dikurang 6 adalah 3 per 0. Itu hasilnya adalah tak terhingga. Jadi tadi sudah diuraikan kalau bilangan konstan dibagi dengan 0, hasilnya itu adalah tak terhingga. Ya, kita lanjut lagi ke bagian E-nya. Limit X mendekati 5, X dikurang 5 dibagi 2X ditambah 1. Berarti variabel X-nya kita ganti dengan 5. 5 kurang 5 dibagi 2 kali 5 tambah 1 itu sama dengan 0 per 11. Hasilnya itu adalah 0. Seperti ini. Oke. Kira mudah dipahami ya. Kalau kita akan mengganti setiap variabel dengan nilai yang sudah ditentukan. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian F-nya. Bagian F-nya di sini berarti X mendekati 3, berarti kita ganti variabel X dengan 3. 3 kuadrat dikurang 8 kali 3 ditambah 15 dibagi 3 dikurang 3. Ya, sekarang kita kalikan dulu ya. 3 kuadrat, 3 kali 3 berarti 9 dikurang 8 kali 3 24. Jadi 9 dikurang 24 hasilnya itu adalah negatif 15. Ditambah dengan 15 berarti 0 per 3 kurang 3 adalah 0. Nah, di dalam aturan limit hal ini tidak diperbolehkan. Jadi kita harus merubah dulu persamaan dari limit fungsi ini sehingga nantinya bukan lagi hasilnya 0 per 0. Ya. Baik, kita rubah dulu ya. Jadi kalau kita perhatikan persamaan yang ada di limit fungsi ini kita bisa faktorkan. Di limit X mendekati 3, kita faktorkan X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 menjadi X dikurang 3 dikali X dikurang 15 dibagi X dikurang 3. Ya. Ini X dikurang 3 bisa hilang karena sama. Tinggal limit X mendekati 3, kemudian bukan 15 ya,
dikurang 5. Ya, dikurang 5 di sini. Oke. Jadi ini bukan dikurang. Ya. Ya, berarti X dikurang 5. Dikurang 5 dibagi, tidak ada lagi dibagi, kan sudah hilang. Sekarang tinggal kita masukkan atau kita mengganti variabel X-nya itu dengan 3. Jadi 3 dikurang 5 itu hasilnya adalah min 2. Nah, ini hasil terakhir itu atau min 2. Ya, seperti ini ya. Jadi kita lihat bentuk dari persamaannya. Kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan. Nah, selain difaktorkan, ada cara lain yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini ya. Saya perlihatkan dulu contoh yang lain selain difaktorkan. Kita anggap saja bagian G-nya. Limit X mendekati 9, X dikurang 9 dibagi akar X dikurang 3. Ya, kita menguji dulu dengan mengganti variabel X dengan 9. Berarti 9 dikurang 9 dibagi akar 9 dikurang 3. Sehingga ini hasilnya itu adalah 9 kurang 9, 0. Akar 9 adalah 3 dikurang 3, hasilnya adalah 0. Ini tidak diperbolehkan di dalam aturan dalam limit. Nah, bagaimana caranya kita akan merubah persamaan ini sehingga nantinya bukan hasilnya 0 per 0. Ya. Nah, kalau kita lihat tidak mungkin kita faktorkan. Tak bisa ya kita faktorkan. Sehingga kita akan melakukan perkalian dengan lawan dari penyebutnya, yaitu akar X dikurang 3. Lawannya itu adalah akar X ditambah 3. Jadi kita tulis ulang limit X mendekati 9, X dikurang 9 dibagi akar X dikurang 3 dikali dengan akar X ditambah 3 dibagi akar X tambah 3. Ya. Sekarang kita lakukan perkalian di limit X mendekati 9. Yang ini ya, kita lakukan perkalian X dikurang 9 dikali akar X ditambah 3 kemudian dibagi. Nah, jika akar X dikurang 3 kita kalikan dengan akar X ditambah 3, hasilnya itu adalah X dikurang 9. Nanti kalian coba ya dari mana kita mendapatkan X dikurang 9. Sekarang kita perhatikan X dikurang 9 ini bisa hilang, sehingga kita tuliskan limit X mendekati 9 sisa akar X ditambah 3. Ya. Langsung saja kita mengganti variabel X-nya dengan 9 menjadi akar 9 ditambah 3. Akar 9 ini adalah 3. 3 tambah 3 adalah 6. Jadi 6 hasil akhir dari fungsi limit X mendekati 9. X dikurang 9 dibagi akar X dikurang 6. Oke. Baik, saya kira untuk sebenarnya di slide ini sudah ada jawabannya ya. Sudahnya ini sudah ada. Ya. Ya. Saya kira untuk hari ini cukup. Sekian dan terima kasih. Jadi untuk lebih pahamnya bisa
banyak latihan di rumah itu mengenai soal-soal limit bisa diambil baik dari buku-buku yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita ataupun dari internet. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.